Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan landasan syariah dari kewajiban zakat. Kita tahu bahwasanya zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan merupakan suatu kewajiban ibadah yang wajib. Sekarang kita akan melihat beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwasanya zakat itu wajib. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada sekitar 30 kata yang mengandung di situ makna zakat, baik menggunakan kata zakat ataupun menggunakan kata sedekah. Dari 30 kata tersebut, 27 kata zakat itu selalu diiringi dengan kata salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqamus sholata wa atuz zakah. Yang menunjukkan bahwasanya dua hal ibadah ini tidak bisa dipisahkan. Semuanya kedua-duanya saling berkaitan. Terkait dengan di mana turunnya ayat, 8 ayat turun di Makkiyah, di Mekah, dan sisanya 22 ayat turun di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah baru ketika setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah sudah tertata dari segi keimanannya, dari segi akidahnya, baru kemudian disyariatkannya kewajiban zakat di Madinah. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, ketika kita membahas bahwasanya kalimat infak atau kalimat yang terkait dengan berbagi kepada sesama itu ada periode Mekah, ada periode Madinah. Ketika periode Mekah itu bahasanya menggunakan kata infak, memberi makan kepada fakir miskin. Tetapi ketika dalam periode Madinah itu sudah menggunakan yang namanya istilah zakat. Nah, dalil-dalil yang mewajibkan zakat, ada banyak dalil yang tadi saya sebutkan, ada sekitar 30 ayat di situ mengandung kata zakat, diantaranya seperti ini: waqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikanlah zakat, ataupun di ayat lain khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka. Ketika menggunakan kata ambillah berarti boleh diambil secara paksa. Siapa yang ambil? Otoritas yang berwenang. Kalau misalkan dalam hal kita di sini di Indonesia berarti pemerintah. Pemerintah boleh mengambil paksa bagi harta dari orang-orang yang sudah wajib zakat. Nah, di sini menggunakan kata sodako, tetapi para ulama mufassir, para ulama tafsir mengatakan makna sodako di sini adalah berarti zakat, sebagaimana yang ada di surat At-Taubah lainnya di ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, itu juga menggunakan kata sodako. Fungsinya apa untuk zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan juga membersihkan hati mereka. Ini sebagai yang mana kita dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Salah satu makna zakat adalah at-tathhir atau at-tuhur, yaitu artinya suci. Di dalam hadis juga banyak hadis yang membahas terkait dengan zakat. Di antaranya bunyal Islam al-hams, ini hadis tentang rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pertama tentang syahadat bersaksi kepada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Nah, situ menyebutkan kata itaiz zakah, wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kemudian puasa dan juga berhaji. Di hadis lain disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ini hadis bahwasanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia untuk bersyahadat, mendirikan sholat, dan juga menunaikan zakat. Ketika seseorang telah melakukan 3 hal ini, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka mereka telah melindungi diri dan harta mereka. Maka kita tidak boleh membunuh mereka, kita tidak boleh mengambil harta mereka kecuali dengan hak. Wa amwalum illa bihaqqin. Jadi kita nggak boleh melakukan pelanggaran terhadap diri mereka, tidak melakukan kezaliman kepada harta mereka. Kenapa? Karena mereka sudah termasuk bagian dari umat Islam, sudah bersyahadat, sudah
sholat, sudah zakat. Sebagaimana yang di surat Taubah di pertemuan sebelumnya, bahwasanya membedakan antara orang musyrik dengan orang mukmin, antara orang mukmin dengan orang munafik adalah zakat. Dalil yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari berbagai generasi setelah Rasulullah wafat. Dari dulu sampai sekarang selama 14 abad semua ulama bersepakat bahwasanya hukum zakat adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Yang kemudian terkenal pidato Abu Bakar, wallahi la qatalan nas man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, bahwasanya aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Kenapa? Li'anna zak haqqun fil mal, karena zakat adalah hak dalam harta. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang baru masuk Islam di luar ataupun wilayah yang jauh dari Mekah dan Madinah, itu mereka itu murtad. Mereka selain murtad, ataupun kalau mereka tidak murtad, mereka tidak mau membayar zakat karena mereka berkeyakinan bahwasanya zakat itu hanya wajib dikeluarkan kepada Rasulullah, ataupun hanya zakat itu ditujukan kepada Rasulullah, sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya ketika Rasulullah wafat maka tidak ada lagi kewajiban zakat. Lah, oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin saat itu memutuskan untuk memerangi mereka. Sebelum memerangi mereka ini, ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pendapatnya, mendapat pertentangan dari para sahabat. Dan antara Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya, para sahabat yang menentang Sayyidina Abu Bakar mengatakan, mengutip hadis yang sebelumnya tadi, bahwasanya Rasulullah saja telah bersabda bahwasanya Rasulullah tidak akan memerangi orang yang sudah bersyahadat, sudah sholat, dan sudah membayar zakat. Ataupun di hadis lain disebutkan tidak akan memerangi orang yang sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membantahnya. Sayyidina Abu Bakar kemudian melanjutkan terusan dari hadis tadi, illa bihaq. Artinya apa? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwasanya memang kita tidak boleh memerangi orang yang sudah masuk Islam kecuali dengan hak. Dan zakat adalah hak harta, hak di dalam hartanya orang kaya. Orang yang kaya yang tidak membayar zakat, di situ ada hak orang fakir miskin, sehingga kalau mereka tidak mengeluarkan secara sukarela, secara keimanan, maka bisa diambil secara paksa. Ini pemahaman yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar yang kemudian diaminkan oleh para sahabat, yang kemudian dilanjutkan dengan keputusan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan juga orang yang tidak mau membayar zakat. Sekarang bagaimana hukum orang mengingkari kewajiban zakat? Di sini orang yang mengingkari kewajiban zakat dalam istilah fikih itu disebut dengan jahiduz zakah atau mani'uz zakah. Orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terjadi ketika Rasulullah wafat. Karena ada kesalahpahaman dari orang-orang tersebut, mereka meyakini, mereka memahami bahwa zakat itu hanya dibayar ketika Rasulullah hidup. Golongan orang yang tidak mau membayar zakat itu ada dua golongan. Pertama, golongan yang masih meyakini kewajiban zakat, namun tidak membayar zakat. Hukumnya mereka berdosa dan tidak diperangi. Contoh, mungkin dari saat kita sekarang ini banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya yang wajib itu hanya zakat fitrah. Mereka tidak paham dengan zakat mal. Yang kedua, orang nggak mau membayar zakat. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya penghasilan mereka telah dipotong pajak. Mereka beranggapan pajak itu seperti zakat. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu mereka hukumnya berdosa, tapi tidak boleh diperangi. Orang seperti ini, mereka tidak mengingkari kewajiban zakat, tetapi mereka tidak melakukan zakat karena suatu hal. Karena kalau nggak mau membayar zakat mal, karena faktor mereka tidak paham terkait dengan zakat mal, ataupun tidak mau membayar zakat karena faktor pajak, maka karena kesalahan pemahaman mereka
terhadap pajak dan zakat. Maka nanti ada satu pertemuan khusus yang akan membahas apa sih perbedaan antara zakat dan juga pajak. Yang kedua, golongan yang mengingkari kewajiban zakat, mereka akan mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Nah, ini adalah orang yang mengingkari, dia nggak mau membayar zakat, dan juga mereka meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib. Kalau yang pertama tadi, dia tidak membayar tapi tidak mengingkari kewajiban zakat. Nah, golongan yang kedua, ini ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Hukuman di dunia oleh otoritas yang berwenang. Nah, ini dalam masalah hukum atau dalam masalah hudud terkait dengan perundang-undangan, maka yang bisa menetapkan hukum adalah pemerintah, tidak bisa ditetapkan oleh suatu komunitas atau suatu individu. Agar apa? Agar hukum yang ada di suatu negara itu bisa tertata dengan rapi. Maka di sini ada hukuman di dunia, ada beberapa hukuman yang bisa dipilih oleh otoritas terkait. Yang pertama, disita separuh hartanya. Kalau dia nggak mau bayar zakat, maka apa hukumannya? Diambil paksa setengah hartanya. Ini juga berdasarkan pada hadis Nabi, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat secara sukarela atau berdasarkan keimanan dengan mengharap ridha Allah, maka kami akan mengambilnya dan juga separuh dari hartanya. Nah, di sini hukuman pertama adalah disita separuh hartanya. Yang kedua, divonis kafir. Ketika divonis kafir, maka berhak diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Sidina Abu Bakar, atau juga boleh dibunuh. Tetapi ketika tidak ada peraturan di satu daerah itu yang terkait dengan kewajiban zakat sebagai undang-undang zakat, sebagaimana di Indonesia, kita nggak bisa memerangi karena zakat bukan termasuk pemasukan utama negara. Maka hukuman di dunia adalah hilang keberkahan dari hartanya. Sebagaimana hadis Nabi sebutkan, ma khalatil amalu zakatan illa ahlakathu, bahwasanya tidak ada suatu harta yang di situ belum ditunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut akan kehilangan keberkahannya. Tahu-tahu cepat habis, tahu-tahu dapat musibah dan lain sebagainya. Yang kedua, hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat ini saya sering mengutip ayatnya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaihi dan seterusnya, yang berada di surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Mereka akan disiksa di hari kiamat dan akan dihimpit atau ditimbun dengan harta mereka, baik dari kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Ya, setelah kita membahas terkait dengan landasan hukum, dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan hukum orang mengingkari zakat, sekarang kita akan membahas terkait dengan syarat wajib zakat. Siapa sih orang yang wajib mengeluarkan zakat? Pertama, Islam. Ini pasti karena zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Orang yang belum masuk Islam maka tidak diwajibkan zakat. Nah, pertanyaan, dan juga orang yang kafir, orang kaya kafir kemudian dia masuk Islam, ataupun orang musyrik kaya dan masuk Islam, maka selama masa dia masih musyrik atau masih kafir, dia tidak wajib membayar zakat. Baru wajib ketika dia sudah masuk Islam. Tetapi muncul pertanyaan, ketika ada seseorang yang sudah Islam, dia dari lahir Islam, kemudian murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, dan dia itu kaya. Kalau ada orang terlahir kaya dalam kondisi Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Dari sini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hambali, dan juga dengan mazhab Syafi'i Hambali dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya mereka tetap wajib membayar zakat selama masa dia murtad. Kenapa? Karena kemurtadannya itu disengaja oleh dia, sedangkan dia sudah tahu kewajiban dari zakat. Menurut mazhab Hanafi, dengan kemurtadannya maka otomatis gugur kewajiban dia berzakat. Nah, syarat kedua yaitu berakal. Kita tahu bahwasanya berakal merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Ini yang dipahami oleh jumhur. Tetapi berbeda dengan pemahaman yang dipahami. Nah, maaf,
Di sini ada perbedaan pemahaman antara jumhur dengan mazhab Hanafi. Kalau saya menyebutkan kata jumhur dan mazhab Hanafi, berarti jumhur adalah mazhab selain mazhab Hanafi. Itu mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Terkait dengan syarat berakal, jumhur mengatakan bahwasanya meski berakal itu adalah syarat dari sahnya suatu ibadah, tetapi dalam hal zakat, jumhur mengatakan bahwasanya anak kecil, orang gila atau orang tidak waras atau orang yang hilang akalnya atau misalkan dia itu koma selama berapa tahun dan dia itu adalah orang kaya, orang yang mempunyai harta, maka dia tetap berkewajiban membayar zakat. Kenapa? Karena zakat adalah hak dalam harta, bukan hak dari diri muzaki. Muzaki itu adalah orang mengeluarkan zakat. Sehingga kalau ada orang gila punya harta, maka dia tetap wajib membayar zakatnya. Ada orang koma punya harta, maka dia tetap wajib membayar zakatnya. Mazhab Hanafi berpendapat lain. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya berakal itu adalah syarat wajib bagi semua ibadah. Sehingga menurut mazhab Hanafi tidak, kalau ada anak kecil, anak yatim yang tinggal orang tuanya, kemudian dia punya warisan harta yang memenuhi syarat ketentuan zakat, maka dia tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena bukan anak kecil, ada orang gila dan dia kaya, maka dia tidak berhak membayar zakat. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu tidak mungkin keluar dari dia. Kenapa? Karena ketika dia gila, maka otomatis dia gugur tanggungannya ataupun gugur kewajibannya. Ini perbedaan antara jumhur dengan Hanafi. Kalau jumhur melihat dari sisi bahwasanya zakat itu adalah hak harta, sehingga tidak ada ketentuan di situ harus berakal, sedangkan mazhab Hanafi melihat dari sisi muzakinya. Kalau dia belum berakal, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia belum berakal ataupun dia itu hilang akalnya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, perbedaan ini sama juga perbedaan ketika membahas permasalahan balik atau cukup ataupun sudah mencapai usia balik. Menurut jumhur, anak kecil, anak yatim yang mendapat warisan dari orang tuanya dan harta yang cukup syarat zakat, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Lagi-lagi sudut pandangnya melihat dari bahwasanya zakat itu adalah kewajiban ataupun hak dalam harta, bukan hak dari ataupun bukan kewajiban dari sisi muzaki. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya anak kecil yang belum balik dan dia mempunyai harta, maka tidak wajib mengeluarkan zakat karena balik menjadi syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah. Ini perbedaan antara para ulama, khususnya antara jumhur dengan mazhab Hanafi dalam permasalahan syarat wajib tentang berakal dan juga balik. Untuk yang merdeka ini otomatis, karena kalau budak otomatis dia tidak punya harta, ataupun kalaupun punya harta, hartanya itu tidak sepenuhnya milik dia. Kenapa? Karena dia masih menjadi milik orang lain. Makanya apa yang dimiliki oleh budak berarti harta itu juga menjadi milik tuannya. Nah, kalau ini semuanya sepakat. Yang kelima, memiliki harta wajib zakat ini juga sepakat. Syarat-syarat harta wajib zakat itu apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang terakhir, syarat sah zakat itu ada dua, niat dan kepemilikan. Kalau niat itu pasti innamal a'malu binniat, tidak sah ibadah suatu amalan tanpa disadari niat. Contoh misalkan Anda tahu-tahu mengeluarkan uang di bulan Ramadan. Nah, ini harus ada niat. Apakah ini zakat? Apakah ini sedekah? Apakah ini infak? Kalaupun zakat, apakah ini zakat fitrah ataupun zakat mal? Itu harus jelas. Karena apa? Dengan niat itu akan membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Yang kedua, kepemilikan. Nah, ini pasti. Masa hartanya bukan milik Anda kemudian menzakatinya. Sekian terkait dengan materi kita terkait dengan landasan syariat kewajiban zakat.
Untuk pertanyaan bisa disampaikan di gambar pertanyaan yang sudah saya share. Di situ sampaikan pertanyaan di dalam Google Doc yang sudah saya buat. Silakan ditulis di situ kalau Anda ada pertanyaan, dan juga silakan saya membuat forum diskusi juga di Google Doc di file lain. Silakan ditulis pendapat Anda di forum diskusi tersebut. Untuk absensi silakan diklik di gambar yang disitu menuliskan tentang absensi. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.